Dan hari ini kita akan bahas tentang watak satu lagi yang disebut watak, kalau bahasa psikologi kepribadiannya adalah koleris, ya. Dan ciri khasnya ini dia orang yang selalu mengerjakan apa yang dia ucapkan, ya. Dan hasratnya memang mengatur, ya. Dan dia sering juga disebut hasrat kuat. Dia punya prinsip yang kuat, kemauan yang kuat, kerja yang kuat, ya. Dan apapun kuat, nyuruhnya pun kuat. Oke, Priyo, Ibu akan bahas tentang koleris, ya. Dan Ibu akan cerita atau akan memaparkan kekuatan dan kelemahan, karena watak itu memang Allah sudah ilhamkan di otak manusia itu kekuatan dan kelemahannya, ya. Dan nanti Priyo coba cerita, tolong cerita sebetulnya apa yang terasa oleh Priyo terhadap kekuatan koleris ini dan juga kelemahannya, oke? Ya, baik. Ini kekuatan koleris, ya. Ibu sebut dulu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, cenderung mengejar target, ya. Senantiasa ingin cepat dalam belajar, ya. Nampak dia mengendalikan dalam menguasai pelajaran. Kemudian sigap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta satu lagi senang menggunakan caranya sendiri. Ya, betul nggak, Bro? Overall benar. Betul ya? Benar. Kalau cenderung mengejar target? Itu emang iya, sangat iya. Soalnya dari kecil? Mungkin dari kecil. Kayak semuanya harus punya goals. Terus? Kadang-kadang nggak di planning nggak apa-apa. Cuma lebih baik kalau punya goals. Gitu. Tapi waktu kecilnya kamu sih, Ibu rasa banget itu kamu mengejar target itu, termasuk mengejar Mas Lanang. Kalau lari-larian ya, target ini orang. Ya, jadi terus ada ini nggak, senantiasa ingin cepat dalam belajar. Oh ini ya. Wow, buru-buru ya? Buru-buru. Makanya kadang-kadang kalau belajar kurangnya emang kurang detail. Tapi selalu yang pertama kali dapat dan setiap pertama kali selesai. Iya. Iya. Bisa ingat banget tuh Priyo nih waktu SD, bahkan juga SMP SMA. Dia kalau punya PR, dia kerjain di sekolah langsung. Hari itu beres, jadi di rumah udah nggak ngerjain PR. Nah, karena di rumah pasti digangguin Lanang. Ada diajak main PS. Oh, Lanang lagi. Karena kakak dia sudah ajak main ya. Tapi itu di sisi lain Ibu seneng banget waktu itu kamu ngerjain PR di sekolah sehingga sampai di rumah nggak perlu lagi ngerjain PR ya. Cuman itu tadi karena mau cepat, jadi tulisannya karena bukan jelek, tulisannya tulisan cepat. Tulisannya jelek. Ya sampai sekarang gitu. Ya, dan Bu Isa inget banget itu waktu itu ada guru di SD tugasku ya, dia bilang sama Priyo, nak, Bapak tahu kamu mau jadi dokter, tapi tolong tulisannya jangan tulisan dokter dulu sekarang, bilang gitu, saking tulisannya bukan jelek, tulisan cepat. Itu Pak Sugi namanya, ingat banget itu namanya, itu dia guru baik. Pak Sugi ya, ya mudah-mudahan Pak Sugi nonton hari ini ya, salamnya dari Mas Priyo, terima kasih Pak Sugi ya. Baik, terus itu tuh, nampak dia mengendalikan dalam menguasai pelajaran. Ini juga betul. Rasanya gitu? Kuliah sangat terasa sih. Kayak kuliah, aku pernah jadi, bukan asdos ya, namanya tutor, mentor. Pernah mentor, jadi karena awal-awal modul nilainya ya lumayan di atas rata-rata, dipilih jadi mentor. Terus pada bilang emang seneng belajar sama saya, karena rasanya dia ngerti banget nguasain pelajaran. Dan kamu bisa jelasin juga ya? Bisa, ya kalau ngejelasin bisa. Dan tahu apa yang mau dijelasin. Oh, oke. Makanya kamu itu nampaknya kamu mengendalikan dan dalam menguasai pelajaran ya? Nampak. Awalnya sih bisa. Ya, tapi kan bagus. Walaupun nampaknya itu bagus. Dan karena kamu ada sigap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu makanya kamu jadi senang bantuin orang. Itu orang yang nilai langsung aku bilang. Ada rasa nggak gitu? Iya sih. Tapi kayak nggak mau orang tahu. Misalnya aku pengen nolong orang, tapi kalau bisa orangnya nggak tahu apa yang mau. Tapi oke ya. Dan waktu Priyo kecil juga begitu. Jadi kalau misalnya dia tahu, misalnya nih Ibu Isa lagi di atas, kan misalnya rumah tingkat 2 gitu ya. Terus ketinggalan dompet di bawah. Nanti dia tuh, aku aja ngambilin. Gayanya gitu tuh. Aku aja gitu. Walaupun anaknya kurus banget, udah kurus. Waktu SD ompong gitu ya. Aku aja. Gaya banget anak kecil. Ya, nah itulah Priyo. Ya, dia sigap membantu orang tuanya ya, atau membantu teman-temannya. Dan mungkin dia lakukan itu tanpa terasa, ya. Dan ternyata itu memang ada programnya di otak seorang Priyo yang punya watak koleris, dan tentunya buat orang-orang koleris lainnya juga begitu, ya. Oke, satu lagi, senang menggunakan caranya sendiri, benar? Iya, betul. Betul banget. Oke, bisa kasih cerita contohnya apa? Hampir semuanya. Hampir semuanya? Makanya nanti kadang-kadang senang menggunakan cara sendiri ini kayak pedang bermata dua sih. Kadang menjadi kekuatan, kadang menjadi kelemahan. Gitu ya? Contohnya kayak saat diskusi. Kalau aku sendiri ngerasa, kalau aku diskusi dulu sebelum banyak belajar, diskusi untuk menang, bukan untuk mencari sebuah kebenaran. Iya, kamu mengendalikan kan, ingin menguasai kan. Oke, terus? Jadinya kadang jadi kekuatan karena punya prinsip, kadang jadi kelemahan kalau lawannya orang koleris juga. Jadi nggak ada titik temu dalam diskusi. Sama-sama ingin pakai caranya sendiri ya.
Koleris ketemu koleris. Itu terasa waktu apa? SD kah, SMP, SMA? Sampai ke kuliah, mungkin sampai awal-awal tahun sebelum belajar banyak. Karena aku baru mulai organisasi itu kuliah. Setelah itu baru pelan-pelan belajar. Oke, jadi tapi kamu rasa ya ini semua ada kekuatannya ya? Rasa. Iya, berarti kan betul-betul ya program ini ada. Karena Bu Isa ingat banget waktu kecil Prio ya. Jadi memang anak-anak sejak kecil ini, seingat Bu Isa waktu dia TK ya, dia menolak konsep watak loh. Oh iya, dia bilang, aku nggak mau, aku nggak percaya orang punya watak katanya. Orang jangan dipeta-petakan. Dia bilang gitu. Masih TK udah ngomong kayak gitu loh. Ya. Terus waktu kita belajar bareng-bareng nih, misalnya, jadi Bu Isa pernah dulu punya program namanya MBS Kids, ingat ya? Mind, Body, and Soul for Kids gitu ya. Paling awal. Terus pada saat tes watak kan ada tuh yang tes watak secara cepat. Ya, contohnya misalnya kalau kita mau bikin teater atau drama, terus Bu Isa bilang sama orang-orang, ya saya kasih 4 pilihan, kamu pilih 1 di antara 4 pilihan itu. Mau jadi sutradara kah, penulis skenario, penonton atau artis, ya sudah semua orang pilih 1, ya. Terus karena watak itu ada 2 jenis, watak utama dan watak kombinasi, maka disuruh pilih 1 lagi. Tahu apa yang Prio tulis? Dia pilih sutradara dan pilihan kedua juga sutradara. Berarti koleris banget. Ya, dan dia nggak mau. Nah, kok dua-duanya ini? Aku maunya dua-duanya ini. Oh, walau tuh kecil banget itu anak itu pada saat itu, udah kecil ompong pula. Sok tahu itu, tepatnya sok tahu ya. Jadi dia tulis loh sutradara dan sutradara. Orang lain pilih 2 jenis, dia sutradara dan sutradara. Kurang ajar loh, pas itu kurang ajar juga. Ke teman-teman aku, udah nggak usah isi. Tuh. Itu nggak bener. Ibu sendiri yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya, saya maafkan kamu nak. Ya, dan setelah itu ya akhirnya dia juga tahu bahwa ini memang watak itu memang pembawaan dari lahir dan itu karunia Allah, ya. Oke, ini kekuatannya Prio. Ya, sekarang kita bahas kelemahannya atau ya kekurangan. Oh enggak, ini ada satu lagi deh. Ya, dalam aktivitas sehari-hari anak ini sangat hebat dalam hal berikut. Memiliki kemampuan mengendalikan pelajaran lebih dari teman-temannya. Tadi Prio sudah cerita ya, betul ya Prio ya? Ya. Menguasai pelajaran yang memiliki target, betul? Iya, contoh paling gampang kan misalnya kalau misalnya belajar buat ujian, kadang kita belajar materi, terus ada materi yang kayak dokter sendiri udah bilang, ini nggak masuk ujian, ya udah nggak usah belajarin. Karena gitu. Ini nggak ada targetnya. Jadi misalnya belajar buat ujian ya targetnya nilai. Misalnya materinya nggak masuk ujian, ya nggak usah pelajarin. Ya itu to the point kan? Karena itu tadi ya, dia hasrat mengatur. Oke, senang dengan pelajaran yang mendapat apresiasi besar. Ya, mendapat apa istilahnya apresiasi itu apa sih sebetulnya ya? Apresiasi ya penghargaan. Penghargaan besar ya. Kira-kira ada contohnya nggak ini senang dengan senang dipuji aja kalau misalnya bagus. Oh. Atau paling gampangnya kayaknya senang jago-jagoan aja. Oh, itu lebih cocok. Apresiasi ya. Senang jago-jagoan. Kalau orang koleris senang jago-jagoan ya, lebih utama. Senang juga dipuji, tetapi berbeda dengan sanguinis. Kalau sanguinis itu memang kebutuhannya pujian, ya. Kalau ini kan kebutuhannya jago-jagoan tadi ya. Atau mungkin ininya kayak senang buktiin diri ya, senang membuktikan. Ya, itu tadi. Dipuji sama orang juga lihat, misalnya kayak game aja, pengennya jadi nomor 1. Nggak usah dipuji. Itu target kan, target juga kan. Oke. Dan menguasai proses belajar yang cepat, betul ya? Betul. Ya. Terus menguasai proses pengambilan keputusan yang cepat. Ya, dari semua anak ini waktu kecil, kalau misalnya kita hari Ahad gitu kan, biasanya kita sama-sama sama ayahnya, nanti diajak, ayo mau makan di mana misalnya gitu ya, dia langsung cepat ambil keputusan, ya, aku mau makan pizza aja. Walaupun akhirnya kadang-kadang suka, kok cepet banget, kok ambil yang ini. Iya, jadi dia tanpa rasa, karena memang ini watak itu ada di otaknya, dan otak kita semua setiap otak kan ada wataknya, dia cepat banget ambil keputusan, ya, dan agak ini kadang-kadang agak ngotot sebetulnya. Ya, atau sampai sekarang juga begitu kalau misalnya saya baru mikir nih, saya mau ngerjain misalnya bikin modul nih malam-malam, nanti dia bilang ini nggak usah Bu, udah tidur aja Bu. Nah dia itu tadi mengambil keputusan yang cepat gitu, ya. Dan satu lagi nih juga kehebatannya anak koleris dan termasuk Prio ya, mampu dalam memimpin dan menilai secara cepat, betul ya? Menilai secara cepat ya. Mampu dalam memimpin kayaknya lebih ingin memimpin, ingin menjadi garda terdepan. Oke. Nah, kalau mampu dalam memimpin kan nggak selalu mampu. Oke, tapi ingin memimpin. Ingin memimpin. Ya, tadi karena ada hasrat mengatur tadi ya. Ya. Kalau menilai secara cepat, kamu bisa kasih contoh nggak? Contoh kalau misalnya dulu pernah ada musyawarah besar tim nasional medis, tim medis nasional. Kayak misalnya ada kan kalau musyawarah kita ngomongin keputusan, ADART, anggaran dasar rumah tangga. Kadang kayak ada ADRT yang orang nggak kepikiran di situ, aku bisa kepikiran. Contohnya kayak dalam menjadi ketua PTBMKI, Tim Bantuan Medis Nasional itu dibutuhkan minimal 1 tahun penjabatan dari tim medis unit. Tapi aku bisa menilai secara cepat karena kedepannya kan beda-beda. Contohnya misalnya FKUI setahun, Trisakti setahun, Trisakti cuma setengah tahun, kan beda-beda.
Jadi nilainya secara cepat untuk implementasi ke depan juga. Itu bisa ya kamu lihat gitu ya. Bisa. Dan kamu berani ngomongin ya. Iya. Jadi nggak cuman ada kan orang kayak gitu watak lagi satu lagi deh. Tahu sih dia kayaknya harusnya dikasih input ini, cuman nggak berani diomongin. Kalau kamu berani ya? Iya. Kalau bisa juga gitu. Teman yang mikir, apa yang ngomong. Oke. Dia pasti tanya balik bingung malah. Bukan apa yang mikir. It's okay, tapi itulah kamu punya kehebatan sebetulnya ya, kemampuan yang Allah berikan, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita bahas tentang kelemahannya ya. Ini yang pertama nih, bersikap seperti bos dominan, otokratis itu agak otoriter ya. Tidak sabar, tidak suka memberi pengakuan pada orang lain. Gimana nih? Bener. Nggak punya banyak temen aku tuh. Dan orangnya suka sarkas. Orang koleris tuh kalau pandangan aku sendiri ngeliat beberapa teman yang koleris pasti pada suka sarkas. Sarkastik. Misalnya ada orang yang pemikirannya kurang tepat, kita sarkastis gitu biar dia jatuh. Sebenarnya itu bahayanya sih. Itu termasuk otokratis ya. Termasuk otokratis ya. Dan itu tadi tidak suka memberi pengakuan pada orang lain. Iya. Oke. Kelemahan berikutnya, mudah depresi jika hidup tidak terkendali dan orang tidak melakukan sesuai caranya. Iya. Pernah. Ini jarang nih ya? Sampai depresi maksudnya? Jarang, tapi pernah. Pernah juga ya? Pernah, cuma... waktu kapan tuh? Waktu nggak masuk negeri. Oke. Tetap ya, kamu ada rasa gitu ya? Kenapa? Karena target kamu negeri ya sebetulnya ya? Tapi nggak depresi juga, cuma rasanya nggak enak aja. Oke. Kalau nggak sesuai target. Ya karena nggak sesuai target kan? Tapi kan gimana? Masuk di Trisakti enak juga kan? Enak juga. Enak juga. Oke, yang ketiga, suka bekerja dengan orang yang mendukung, mengalah dan mengikuti caranya, serta membiarkannya yang mendapat nama. Iya, itu tadi diomong. Orang lain yang kerja, kamu yang dapat nama gitu? Enggak gitu. Maksudnya contohnya kayak diskusi tadi. Orang koleris itu dia tense-nya, kebiasaannya adalah kadang-kadang diskusi bukan untuk cari titik benar, tapi pengen menang. Gitu ya. Nah, makanya untuk menangani orang koleris yang saya belajar itu kalau kita diskusi, ngasih opini, kita kasih opininya jangan ngejatuhin dia, kita nambahin opini aja. Oke. Contohnya kayak misalnya aku ngomong tentang lebih baik kita jalannya kayak gini. Enak tuh nanganin diskusinya bilang, iya betul dan jangan tapi. Kalau tapi kan kayak seperti siapa yang ngajarin itu? Ibu. Oke, jadi alhamdulillah syukur ya Prio di usia 23 tahun ini dia juga sudah tahu kelemahannya dan mencoba untuk mereduce kelemahannya sehingga bisa mengangkat kekuatannya ya. Karena ini koleris ini keren sebetulnya nih, watak asik banget nih sebetulnya ya. Oke. Iya, dan ini yang keempat, dalam bekerja lebih produktif, mempunyai jiwa kepemimpinan dan naluri yang kuat ya. Dan jika stres maka akan mengalihkannya dengan kesibukan. Jadi kalau orang koleris stres itu tambah sibuk kerja. Dan ada satu yang kelemahan ini, mencari siapa yang salah. Gimana tuh, Bio? Dari bekerja lebih produktif loh. Oke. Ini kan sebenarnya bukan kelemahan lah. Ya, itu kelebihan. Cuma emang double edge, maksudnya pedang bermata dua. Kadang-kadang aku suka kerja tapi nggak lihat kondisi aja. Misalnya kayak kita kerja sama teman-teman yang nggak bisa dikerasin. Karena ini pakai cara saya harus lebih produktif. Saya marahin. Ngeluarin kata-kata yang nggak dapat diterima sama dia. Ya, okay. Jadi jadinya nggak produktif juga. Ya. Karena itu tadi ya, karena mau pakai cara sendiri tadi ya. Iya, atau ya? ke tubuh sendiri juga nggak enak. Misalnya, dulu kalau kerja bisa nggak tidur. Pernah pas bikin bakti sosial pas turun gempa di Aceh, itu nggak tidur sampai 3 hari. Ya. Tidur kan cuma tidur jam 2 jam di truk. Jadi tambah sibuk tuh. Iya. Ya, karena stres kan, karena mikirin, makanya ada stresor ya, yang neken ya tambah apa? Dan jatuhnya lebih nggak produktif. Gitu ya. Terus benar tuh mencari siapa yang salah. Kadang-kadang. Dulu siapa yang sering kena tuh? Dulu iya, cuma mulai belajar, mulai dari kuliah udah bisa. Nggak bisa ya. Ditangani. Yang paling kuat waktu paling sering gimana tuh kalau ini kelemahan ini nih, kalau sering kalau stres mencari siapa yang salah, atau SD kah, SMP, SMA? SMP, SMA. Tapi lebih ngalihin dengan kesibukan sih kan. Ngalihkan kesibukan ya. Sebenarnya aku walaupun ngelawan ajaran bisa aku tuh belajar juga. Maksudnya aku implementasi juga saya. Kayak belajar musik. Alhamdulillah. Terima kasih pengakuan dari anak kedua. Ya, jadi memang anak koleris. Jadi ayah bunda, teman-teman yang punya anak watak kayaknya sih dia membangkang, sebetulnya dia ngikutin. Dan itu biasanya yang watak koleris ya. Enggak tapi dikerjain ya. Nanti ada juga watak yang iya tapi nggak dikerjain ya. Kalau ini yang enggak tapi dikerjain. Nah, itu dia watak dia. Oke, jadi Pio udah ya mulai merasakan ini kelemahan tapi sudah bisa mengatasinya ya. Mana yang paling susah nih dari 4 ini? Kayaknya bersikap seperti bos ya.
Kayaknya sampai SMA. Sampai SMA, kayak gitu. Sikap seperti bos ya? Dominan, lebih ke dominan. Mungkin kalau dominan sampai sekarang dominan. Sampai sekarang ya? Tapi karena ya belajar ngendaliin. Iya, memang kan ini sebetulnya pengendalian diri. Nah, pada saat pengendalian diri itulah pahala mengalir gitu. Amin. Kenapa? Karena ini programnya ada di otak kita gitu. Hanya Allah mau lihat apakah kita ini ya bisa mengendalikan kelemahan ini, dan itulah yang akan pahala mengalir. Pahala itu kan sebuah keberuntungan kan? Pasti beruntung lah kalau kita bisa kendalikan kelemahannya. Oke Priyo, sekarang kita lihat. Iya. Ini Priyo waktu kecil nih mukanya songong banget. Apalagi yang ini nih. Ini ciri khas anak koleris ya. Nah, itu yang paling penting ngomongin komputer. Kayak ini temennya Ronaldo Wati. yang ceking. Oh, ceking banget ya. Dan ini sama adiknya Mas Kakung. Nah, lihat tuh. Dia ngangkat tangannya aja kayaknya ini banget, yakin banget gitu ya. Iya, gitu ya, nggak lembek gitu lah. Ya, ini sama Kakung. Nah, minggu depan ya, the next-nya nanti kita ngobrol sama Kakungnya, itu juga wataknya beda lagi ya.